Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata yang paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Pencet lagi. Wah, berat. Tapi ngomong-ngomong ini suara gue agak beda karena abis bindeng lah, abis sakit lah. Jadi Gary abis sakit ya. Coba doain Gary biar cepat sembuh. Enggak, ntar gue cepet mati. Tapi ngomong-ngomong cepet mati, kita ngomongin satu hal dulu nih, gue lupa bahas tadi. Boleh. Kita ngomongin ini dulu, kita diomongin di TikTok ya. Oh iya. Kita ngomongin Samsung S25 Edge ya. Iya. Jangan beli gitu kan. Jangan beli. Kecuali kalau fans. Iya. Itu sih kita mah nggak apa-apa. Kita malah nggak apa-apa di quote gitu ya. Iya. Maksudnya kita nggak akan nyuruh take down juga. Itu karena bentuk dari bukan apresiasi sih. Cara dia mengemukakan pendapat gitu. Betul. Kan daripada dia sendiri ngeri kan. Iya, dan jadi, ini juga apa sih lihatnya aneh gitu kan. iya, jadi mendingan ada orang lah yang gitu. wakilin. Ada gitu. wakilin. Memang kan kita adalah Dewan Perwakilan Teknologi. Betul, di PT ya. Iya kan? Bener. Kita menjaga aja gitu. Sebenarnya sih, tapi kalau mau serius ya dia. Sebenarnya sih bukan yang nggak boleh-boleh banget sih. Ya nggak apa-apa ya, itu memang potongan berarti konteksnya kan nggak full ya. Iya. Ya cobalah lu lihat nonton lagi. Iya, nonton lagi aja gitu. Emang terlalu berbahaya sih. Berbahaya. Klipnya Cuman bahaya memang, banget. Walaupun Kenapa? komennya pada setuju Betul. Tapi dipikir-pikir ya, mending kita klip aja ya daripada kita bikin konten. Itu viewsnya gede banget. Gede banget ya. Kita bikin konten goceng yang nonton. Gitu. Gak apa-apa. Iya sih, cuman ya udahlah ya. tapi gitulah, maksudnya gak apa-apa di klip aja disebarkan gitu. Karena emang kita tujuannya tuh kan biar rame aja kan. Ya. Biar kita tuh menumbuhkan komunitas-komunitas baru biar lebih kritis. Gitu. Benar, biar gak cuman ya handphone gini, handphone gitu. Iya, Harus tahu dalamannya. Soalnya emang brand-brand HP gue liat keterlaluan di. Yes. Makin lama nih karena ngelihat bangsa Indonesia ini terlalu mudah sekali digoreng-goreng, jadi kayak masukin HP senak jidat gitu. Betul, itu yang gue sayangkan. Jadi kayak busuk banget dimasukin. Harga mahal lagi. Wah. Tapi ya udahlah ya guys ya. Bukan Samsung ya. Bukan Samsungnya yang ini. lain. Bukan Samsung aja. Gimana sih lu? Jadi ya, tapi jangan lupa juga kita lagi ada open membership ya. Lu yang bisa lihat klik join aja. Di situ kita bakalan ngasih live eksklusif yang mana yang seperti biasa kita nonton ini bakal jadi ke membership. Betul. Jadi kita kasih ada harganya sekitar ya 30.000 lah harganya gitu ya. 30.000. Maksudnya gak mahal-mahal banget lah. Iya, buat perokok 1 bungkus. Buat Sebulan lagi. warteg itu 2 kali makan doang buat Iya. sebulan ini. Nah. Gitu. Maksudnya Masih lumayan nggak murah ini. banget, tapi jadi kayak maksa ya. Iya, Udah lah jangan. Tapi terserah lu sih sebenarnya. Cuman ya ntar kalau ada yang bakal lebih eksklusif sih. Di harga segitu lu bakal nemu ntar. Kita sebenarnya lagi nyari juga, tapi kita ada 1-2 ide tuh yang kayaknya sebenarnya harusnya tuh lu nemukan hal ini tuh mahal di tempat lain. Betul. Di tempat kita bakal di 30.000 aja. Gitu. Betul. Nah, jadi kita 30.000 nabung sehari-hari 1.000 doang. Oh iya, murah sekali ya. Bayar parkirnya 2.000 sekarang kan. Iya. Mending live streaming sebulan langsung. Live streaming member nyantai gitu. Jangan kan bayar parkir. Sekarang mompaban, Pak. Oh iya. 2.000. Mompaban 2.000. Itu kalau tega ya. Iya. Kalau nggak tega goceng gua. Iya. Kalau nggak tega goceng. Iya. Enggak ada kembalian katanya. Iya, nggak ada kembalian. Kasih goceng enggak ada kembalian. Ribet kan? Ya udahlah, ambillah gitu. Ya makanya join aja membership kalau lu memang sayang sama kita ya, karena di situ bakal ada eksklusif konten. Pertama dari live membership yang lebih gila, ada eksklusif konten lainnya, tambah-tambahan segmentasi di Bego Teknologi juga, dan tentunya dapat stiker dan juga badge spesial pendukung nyantai. Iya, dan juga komennya sudah pasti lebih pop up ya. Pasti kita mention ya. Lu kalau join sekarang kita mention lu saat ini juga gitu ya. Tapi kita mulai dulu kali ya dari biar kita kelihatan kayak tech reviewer skena. Oh iya, boleh. Kita harus bahas soal WWDC di Iya. WWDC. Betul. Di mana ini biasanya Apple memang memperkenalkan teknologi baru mereka gitu. Iya, update softwarenya. Update software sih Bener. biasanya sih, bukan yang hardware langsung handphone ya. Bukan. Yang salah satunya adalah ini ada Foundation Model Framework. Ini apa nih ngomong-ngomong? Nah, ini sebenarnya pertama tuh dia buka untuk bagian Apple Intelligence. Ini ada di YouTube ya, lu buka kalau bisa. Sorry, ini Bilal ya, ini kita ngasih tahu belakang kamera ya. Ya jadi ini dibuka tuh sama Apple Intelligence, yang mana dia memperkenalkan ada tadi apa namanya teknologinya? Foundation Model Framework. Nah, jadi dia ini ngasih kayak semacam SDK-nya untuk para third app developer buat gunain si OS-nya Apple Intelligence-nya ini.
yang mana lu bisa gunain secara lokal. Jadi kan untuk semua handphone saat ini kan yang paling jeleknya ya mereka udah jual AI tapi AI-nya ini nggak bisa dipakai sama aplikasi developernya. Oh iya, kayak gitu. kayak API ya. Iya API-nya gitu. Jadi lebih Keren enak. banget ya. Jadi tuh ya lu bisa optimizing lagi untuk AI-nya untuk di handphone iPhone. Oh. Ya kan kalau sekarang misalkan lu lihat TikTok ada AI-an atau yang itu ya mereka pakai cloud-nya mereka sendiri, nggak pakai handphonenya gitu. Wih, di mana nih belum ada di HP manapun ya kayaknya. Maksudnya Apple memang kalau ngomongin kayak gini-gini tuh biasa paling terdepan sih. Tapi kalau ngomongin foundation model framework ini sebenarnya udah lumayan lama sih seingat gua Betul. sih. Ini Emang frameworknya udah lama, cuman Iya. dia buka untuk para developer. Jadi tapi bukan sistemnya. kita ngomongin basic dulu kali. Boleh. Kenapa namanya iOS 26 ya kira-kira ya? Ya kalau mereka jelasin sih simpelnya udah biar nggak ribet, biar nggak pusing kan. Selain dari iOS kan ada tvOS dan kawan-kawannya. Itu angkanya macam-macam ya. Mereka seragamin sama tahun dia launching aja udah. Oh, jadi tvOS 26. Semuanya di 26-in Oh, gitu. gitu. Ini Kecuali ini sih MacBook. MacBook. Kan MacBook masih tahu, Oh. ya kan? Bukan sebenarnya macOS 26 juga, cuman ada sebutan tahunya Jadi itu. taho ya? Taho. Tahu apa tahu sih? Taho, dia ngomongnya taho. Tahu ya. Tahu lah kayak Iya, kita ya. iya. Tahu gitu. Cuman ya 26 tuh lebih ke tahun, lebih gampang ya jadinya. Jadi Benar. Jadi lu kelihatan nih biar lu nggak gampang ketipu gitu ntar kalau di kemudian hari misalnya di tahun 2030 iOS berapa bang? Wah ini keren nih iOS 28. Nah, padahal udah tinggal 2 kali belakang. Nah itu gitu ya. Tujuannya biar gampang sih. Bagus. So, gua mah ini belum ada masalah lah sampai sini lah. Iya, Gitu. tapi sayang juga ya untuk para pengguna iPhone jadul ya, udah tidak bisa. Terakhir Betul. seingat gua iPhone 11 ya. iPhone 11 dan XR akhirnya sudah harus berhenti diperjualbelikan. Iya, nggak dapat OS lagi. Sudahlah. Gue aja kemarin bingung dia sudah dapat dia tuh. Iya ya. Jadi kayak ada alasan untuk menjual iPhone XR kuning. Sekarang udah nggak ada. Gak ada. Karena Gak udah, ada udah alasannya. waktunya mati gitu ya. Dan sebenarnya mah dari lama udah gak ada alasannya membeli iPhone XR menurut gua. Itu. Iya, jadi kayak walaupun ada yang komen di Twitter apa di mana tadi gue liat ya. Kenapa tuh? Gini, iPhone XR, iPhone terbaik katanya. Wah. Tapi memang mungkin ngomongin budget kali. Ya kalau harga mungkin ya Iya. gitu. Cuman enggak lah. Gak pernah ngeliat Vivo dia. Itu dia Di masalah. harga yang masalahnya sama. itu Iya, gitu. Masalah ada itu. yang namanya Samsung A5 series juga bagus. Itu Ya kan? dia. Kalau mau ada iklannya dikit Redmi. Mana iklan dikit lagi. Kampret juga lo. Ya, tapi ya udah lah ya. Lanjut lagi deh ke liquid glass ini Ah, sebenarnya yang paling banyak diomongin. Iya. Sebenarnya ini apa sih liquid glass nih? Gua gak paham. Ya jadi ini emang tema barunya iPhone ya. Bukan Oh. iPhone sih, seluruh jajaran Apple gitu ya. Karena memang kan kalau untuk iOS sendiri terakhir remodeling yang besar gitu kan di iOS 7. Nah, dia sekarang akhirnya kembali lagi untuk ngerapihin. Mungkin karena anjir Cina udah pada ngikutin. Iya. Kita ubah lagi Kita kali ubah ya. lagi kan. Cuman memang yang menarik adalah liquid glass ini sebenarnya tuh memang futuristik cuman nggak begitu ngaruh gak sih? Maksudnya Ya. kayak kelihatan lebih clear doang gitu. Ya memang iya sih, cuman emang rasanya tuh beda aja gitu. Walaupun memang gini ya, maksudnya kesalahannya kadang-kadang tuh kalau masalah-masalah OS gitu update tuh kadang-kadang kalau belum dilihat langsung tuh kurang gitu. Tapi Betul. pas udah nyampe dan bener, Wah, jadi bagus gitu. Ini Aldi udah nyoba yang ini. developer betanya nih gue udah coba Coba juga. Bentar gue coba ganti ini dulu. Nah ini gue udah ubah ya. Nih gue pakai sebelum gue ubah lagi wallpaper NPD ya. Waduh, buka sendiri ya. Muka sendiri ya. Enggak, Aldi bercanda. Ini maksudnya ngetes doang. Ini gue ngetes. Ini juga. Nih di sini tuh udah berubah nih. Jamnya Iya. tuh udah Tenang berubah. aja Aldi nggak freak kok orang-orang yang naruh muka di dalam wallpaper sih. Enggak. Nah yang gue suka sih sebenarnya walaupun emang banyak yang komennya kurang gitu ya. Apa? Oh gini ya. Nah kayak gini nih. Nah ini udah berubah nih tuh. Dia ini udah gelas. Yang sebenarnya menarik tuh bukan transparannya tapi refleksnya ke bagian belakangnya itu yang ke backgroundnya. Iya, jadi kayak Itu pakai bagus. kaca beneran kan. Bener. Nah itu juga kalau nggak salah temanya udah bisa diganti belum tuh? Kan dia kalau nggak salah bisa diganti jadi mode malam tuh. Iya bisa. Widgetnya. Ya kalau ini kan dark mode sama ini kan. Bisa nggak? Ini gue bisa nih customize. Nah ini kayak ini thread. Kalau Kan diubah no. ini juga bisa bang. XOS bang. XOS bang. XOS juga bisa bang. Coba ada yang clear ya kalau salah tuh dia. Clear ini. Yang clearnya. Ini. Cuman gue kan pakai apa dark mode. Nah, Oh. iya, jadi nah gue coba matiin deh dark mode gue. Gue kan bukan anak ini ya, anak terang gitu Nah, ya. cuman gini sih, maksudnya yang salah satu glass kaca-kacanya ini emang
bukan sekedar dia mau ngasih lihat kayak kaca doang yang gue lihat sih. Jadi sampai ke fisiknya gitu, sampai ke dia. cahayanya. Jadi Iya. bener kayak kaca. Emang replikasiin cara kerja kaca Betul, gitu. betul. Jadinya kayak ada kaca yang digerakin gitu Bener. kan. Bahkan gue nggak tahu sih, dia tuh bahkan gerakinnya tuh juga kayak di zoom gitu ya. Iya, jadi emang kan kalau kaca lu bagian ujung yang lengkung tuh biasanya ada ya perubahan bentuk lah ya gitu ya. Apa sih refleksi beda Iya, gitu. refleksi bisa sampai ke cahaya. Tadi gue lihat tuh ada demonya kayak nonton film apa gitu. Iya, yang ini slidernya juga ikut Iya, slidernya transparan ikut kan. transparan. Itu Keren banget sih. unik tapi keren gitu. Memang ini bagi lagi selera ya. Iya, Cuman selera. menurut gue sih ini oke aja ya. Walaupun lagi-lagi gini ya, Tuh, banyak yang, nah itu tuh ya. Nah itu yang clear itu. Yang terang ini. Nah ini belum ada di Android. Kalau yang hitam putih udah banyak. Udah banyak. XOS udah bisa tuh, Udah XOS bisa tuh juga, ya. Ingat, Infinix nomor 1 tuh sekarang tuh. Cuman balik lagi, kalau lo ngomongin Crystal Clear ini memang agak-agak bullshit ya. Ya. Menurut gue bakal ada 1-2 HP Cina yang ikutin pasti. Sudah pasti sih. Sudah pasti gitu. Dari segi style pasti ada aja yang mirip-mirip Iya ya. betul. Menurut lo HP apa dulu nih? Oppo. Kedua Redmi. Oh, kalau gua enggak, Oppo menurut gua belum dulu. Belum. Xiaomi dulu. Xiaomi pasti. Enggak, kalau nggak Xiaomi, Realme. Jadi soalnya tuh lu kalau perhatiin ya, apapun yang dibikin nama iPhone tuh, oh ini button Oh, samping shutter button tuh. Itu pertama kan Realme tuh. Iya, Realme duluan kan. Iya, gak lama Oppo, tapi Xiaomi gara-gara takut kan. Udah gak usah dah gitu. Untungnya gak ngikutin ya. Yang jelas itu bakal ada ada kaca-kaca ya. Betul. Di setiap brosur penjualan. Betul, dengan desain dengan nama yang berbeda. Iya, Ya mungkin bukan kaca. apa gitu ya. Kayak bukan kaca nanti jadi kayak refleksi. Iya, gitu. Wah, Oh pijat kali lu gitu ya. Kakinya. Cuman ya udah lah ya. Oke, lanjut lagi kita ke yang satu lagi. Ini apalagi sih berarti di Apple. Oh iya. Ngomongin soal Mac OS-nya juga gak banyak berubah sebenarnya. Cuman ada satu hal yang menarik sih. Ternyata Mac OS-nya ini navigation-nya itu kalau pop up bisa keluar ya. Oh, sekarang begitu. Iya, jadi untuk interkoneksi dari laptop ke handphonenya itu lebih seamless. Gitu. Itu dia sih yang gua keren. Pertama live action apa gitu. Live location lah. Ya Live pokoknya action lah ya. pokoknya live action kalau nggak salah ya yang ada di taskbarnya itu ketika lu klik keluar ininya nih mirroringnya itu keren sih, kayak kita kan suka beli makan online gitu kan. Lu klik langsung keluar enak banget tanpa lu lihat handphone lagi gitu. Di beberapa handphone itu Gojek itu udah muncul kan di ini kan. Nah lu bayangin kalau lu punya laptop dan muncul juga gitu. Nah itu jarang ada tuh. Ya itu dia sih. Cuman ya memang ini ya, memang banyak juga orang yang nggak suka sama update baru ini ya. Mungkin menurut gue sih karena nggak biasa juga. Dan mungkin karena ini Apple aja sih, ini kayak wajib dikritik gitu loh. Iya, karena memang dia nomor 1 sih Apple nih. Lagi-lagi ini bakal jadi arah semua smartphone sih, mau nggak mau gitu. Bahkan sampai Samsung pun bakal ya pasti bakal mencoba keep ada up beberapa gitu. Tapi emang ya sih, ya mau gimana lagi? Tapi sih? dirubah pasti kalau sama Samsung, bedanya gitu. Iya. Lalu ada Intelligent Action nih, AI-nya nih apalagi sih dia? Ya, jadi tuh dia kan kalau Mac OS tuh ada Spotlight. Spotlight tuh yang buat search buttonnya untuk mereka itu punya gitu ya. Nah sekarang ada AI-nya gitu, dimasukin intelligent. Jadi lu klik-klik ngetik-ngetik lebih cepat, lu bisa masang action gitu. Lebih mantep ya. Ya ini pengguna MacBook sih ini kepake banget ya. Daripada lu ngetik panjang, lu mending kasih kode misalkan screen record SR screen record gitu. Ini sampai ngomongin Metal 4 nih soal ini ya, apa namanya? Gamingnya. Iya, jadi nih aneh gila ya. ada tambahan lagi untuk kayak beberapa fitur tambahan kayak interpolasi. Terus juga ada denoising penting tuh ya. Jadi ini bakalan update lagi untuk sistem gamenya si MacBook ini sih. Jadi apalagi dengan M4 nanti M5 gila. Wah ini sih. Enggak, ini dari kapan deh? Enggak sih sebenarnya. Metal kan terakhir 3. Iya. Metal 3 itu kan udah bisa jalan di game AAA. Nah sekarang Metal 4 nih kayak di improve lagi gitu. Tapi tapi kita sih gak bisa ngarep banyak sih ya. Betul, tetap gak bisa banyak. Ya udah gitu. Nah ini yang paling menarik katanya di antara semua yaitu iPad OS nih. Gue gak tahu nih apa nih trackpad, pointer dan lain-lain gimana. Iya jadi nih kalau iPad OS 26 sekarang tuh menurut gue yang paling gila sih karena gue bisa lihat ini iPadOS jadi semi laptop beneran gitu. Pertama kan dia itu munculin fitur multitasking yang benar-benar di revamp lagi. Pertama lu kayak Windows full bisa di resize otomatis gitu, lu nyesuaiin ukurannya dan memang udah ada SDK-nya bisa nyesuaiin layarnya kayak gimana. Itu
itu belum ada sama sekali gitu Belum kan. Dan paling di Android pun juga belum lengkap kan. Jadi ini lebih banyak fiturnya. Terus juga ada yang multi window juga. Jadi lu bisa keluarin banyak aplikasi sekaligus. Terus lah side panel gitu yang kiri kanan, di drag ini sih ini enak banget ya. Apalagi lu pakai sama itu. pointernya ini gimana sama trackpadnya gitu. Iya, setahu gue kalau dulu kan MacBook tuh pakainya pointernya bulat. Jadi kurang enak dilihatnya gitu kan. Kayak apalagi buat precision. Nah, sekarang pakai kursor. Oh, iya bener-bener dibikin yang apa PC level ya. Betul. Jadi Dia ngeliat Huawei berarti di. bisa jadi. Walaupun perang tarif Trump parah kan, cuma tetap dilihat juga gitu. Betul lah. Wah, kalau bagus gak apa-apa kan. Iyalah. Udah gitu. Cuman sama satu lagi tuh ada background touch, jadi dia bisa render di belakang ya. Iya, itu juga. Untuk ukuran tablet lu seberapa ini pad ini kan tablet kan? Iya. Itu jarang kan? Itu dia. Itu gua Bahkan nggak ada seingat gua. Ya kan masalahnya iOS iPad itu kan kayak background touch-nya Betul, jelek kan. Kayak betul. kita lu upload Instagram aja sempat Iya. ada update dulu baru bisa kan. Parah. Dulu nggak boleh di close sama sekali kalau lu update story. Kalau nggak gagal gitu. Nah, sekarang udah ada di iPad OS pun juga ada buat render-render. Jadi ini sih udah bisa kerja ngapain aja, multitasking lebih gila sih. Lebih gila lagi ya. Tapi ya udah lah ya. Itu kira-kira dari apa namanya si siapa nih WWDC. Sebenarnya sih nggak banyak sih yang bisa dibahas sih karena memang ini perkenalannya juga sebatas-batas itu, karena yang gue lihat juga mereka itu lebih condong ke bukan yang consumer punya gitu ya. Gue lihat tuh mereka tuh lebih ke lu lihat ya si visionnya itu dan segala macamnya, maksudnya sampai Apple Car-nya itu. Jadi itu mereka lebih ke sana gitu. Masih ke market US banget, bukan yang global. Dia ngeliat Xiaomi kayaknya nih. OS ini bagus sekali gitu, bisa dia ngeliat story kita kemarin, Human Car Home. Iya. Ngeliat Xiaomi, bro. Xiaomi bener. Udah ngeri dia Parah sekarang kan Xiaomi. gitu. Tapi lucu sih, gue liat lu ngeliat gak sih bagian Vision OS? Lu tuh bisa screen sharing, lu pakai sama pasangan lu pakai Vision OS nonton. Kenapa nggak lepas nonton pakai TV aja gitu? Kan tolol banget ya. Gak, itu kan biar dia kelihatan kaya gitu loh di. Ya gue juga mikir hal yang sama, maksudnya kayak membuang-buang resource doang kan. Iya. Yang lu beli penting dua dia itu bisa beli TV yang gede banget. Iya, udah gitu tololnya tuh biasanya dia pakai gini, TV nyala tuh dia nonton tapi sambil story aja. Itu memang niat pamer. Niat pamer doang. Parah. Ya, cuman gak masalah kalau bisa beli mah bebas. Kan ada kalimat Sultan bebas. Gitu. Bebas ngapain aja. Tapi yang gua respect sih Vision OS itu tuh dia ada widgetnya itu nempel ke tembok. Jadi lo widget clocknya nempel tembok aja. Kan kalau Vision tuh anjir keren juga ya, ada widget ya. Ya. Lu ngeliat kesini gitu udah jauh. Itu widgetnya gitu. Tapi widget itu keren masa sih. kita lu udah nyoba belum sih Vision? Belum ya? Iya baru nyoba biasa doang. Tolong ya, studio ponsel lah ya minimal. Udah ya. gak ada gue yakin sih. Iya. Udah gak ada sih. Oke, po banget sih. Cuman ya udahlah ya, ini kita lanjut ke yang lain dulu ya. Kita bahas dari dulu kali. Tadi kan kita sempat singgung Xiaomi Car Home kan. Oh iya. Ini ada anaknya Xiaomi atau alias ade Xiaomi kemarin ngerusuh nih. Ya. Poco versus saya pribadi. Ini kemarin di postingan Realme tiba-tiba si Poco ini komen macem-macem kan. Itu dia. Iya, sampai komenannya lu kalau cari di Instagramnya Realme udah nggak ada bos ya. Ini Realme kita 7 itu. Wah, postingannya soal harga doang sebenarnya. Nah, si Poco ini komen, cek IG story gue aja gitu. Masalahnya Poco tuh ngetek kita gitu. Ya kita repost dong, kan seru kan. Dengan caption yang kayak 521 Aduh. berapa sih keduanya, 256 256 12 512 ya. Iya 512 ya. Iya. Mau 512 harga 7 jutaan, cek aja ini. Aduh. Wah ya sekali ya. Ini emang agak ini ya dia. Iya. Memang lagi agresif banget ya. Ini padahal baru launching kemarin sih gitu ya. Ya kita mah belum bisa komen macam-macam lah. Iya. Ini karena Poco nih lagi kayak emang bener-bener lagi di atas awan lagi sih. di atas dia. awan di atas sih. awan dia. NPD-nya keluar. Iya udah mulai keluar lagi gitu. Ke Poco tuh soalnya kemarin-kemarin tuh diem-diem doang gue lihat. Betul. Ini udah mulai kemana-mana lagi nih. Ini adalah sifat Poco yang harusnya kita pupuk gitu. Poco berantem gitu. Pokoknya Poco gitu. Luar biasa. Gak cuma Realme doang nih. Kemarin Aiku juga kena tuh. Kena serang kan. Lu bayangin
dia ngeluarin harga nih di Instagram tuh Neo now available gitu-gitu kan. Ya. Komennya segitu aja. Oh segitu aja. Wow, benar-benar ya, benar-benar gitu loh. Tapi kalau recall harga Neo tuh kemarin mulai harga di 5 jutaan something ya. 5 Kalau nggak jutaan, salah ya iya. kayaknya ya. Di 5 Itu- jutaan segitu aja. Berarti Poco nih kan Ini nggak mungkin dia komen begini nggak ada dasar. Betul. Berarti ada satu HP yang mau muncul di Indonesia bentar lagi gitu. Yang dimana kita udah lihat di Postel. Ya, luar biasa ini untuk Poco F7 udah ada di Postel ya. Ya jadi ini udah muncul ya di Postel tuh Postel, TKN ya. Postel apa sertifikasi lah. Sertifikasinya ya. Jadi ini Iya. udah siap-siap aja bakal masuk Indo. Mungkin nih kalau kita bisa tebak harganya pasti di bawah Iconeo sih. Iya. Karena dia pede banget. Oh segitu aja atau ya. Iya, berarti kan artinya dia punya barang nih lebih murah dari Neo. Iya, yang pasti lebih murah daripada F7 Pro ya. Iya. Yang paling jelas kan. Yang 14. Nah, ini Iconeo juga harusnya di bawah itu dong. Gila banget ini dengan kode 250 lalala gitu ya. Dengan rumor katanya pakai 8S Gen 4. Itu dia. Lu bayangin nggak kalau misalnya F7 beneran ada ya, Heeh. harganya di bawah Neo. Siap-siap aja sih sebenarnya. Ya mending pada jualan dulu lah Realme dan Iconeo. Tiba-tiba Poco keluar, udah agak sulit nih. Iya, Poco barangnya banyak nih kayaknya nih kali ini. nih. Iya, lu bayangin nggak kemarin 30.000 juga habis. Itu dia makanya nggak masuk akal kan. Soalnya nih kalau udah ngomong F number, Udah gimana ya? ya kan F number nih selalu dengan spek yang kencang di harga yang udah pasti gila gitu. Tapi gue lupa sih. Apa? F6 berapa kemarin harga? Ingat gak lu? 4,7 singet gua. Masa 4,7 sama 52. Singet gua ya. Berarti Pas dia launching F 4,7 berarti. Itu dia. 512 Bisa 5 juta. 8S Gen 4. Gila banget pokok ya. Dia berarti neken dua brand sekaligus loh. Itu dia. Aiku dan Realme gitu ya. Bikin gak jualan. Bikin gak jualan loh, gila banget ya. Yang kita tahu nih selain 8S Gen 4 dan di ini sebenarnya udah ada leak dari desainnya sih. Lu kalau lu perhatiin desainnya tuh kayak Redmi Turbo apa gitu iya, ya. Redmi Turbo. Jadi kayak walaupun sih desainnya sebenarnya terlalu mendingan yang F5 gue sih F5 sih emang iya, bagus F5 ya. tuh desain paling oke sih, paling Simpel. galai lah gitu. Iya bener Dia galai. paling galai, kalem. Galai. Gak kalem, paling gak kalem dan kencang. Iya. Jadi kayak HP yang santai gitu. Sekarang tuh makin mulai banyak aksen ya. Cuman ya nggak apa-apa kalau lu dapat 8S Gen 4 di performa yang lebih normal gitu. Harganya di bawah, wah. Wah itu sih bener kacang goreng lagi. Kacang goreng lagi ya. Tapi hebat sih kalau beneran bisa buka di 5 juta pas itu. Itu harga lagi mahal kan? Iya. Dolar mahal lagi. Dolar Lu berapa? jual harga segini udah bener-bener 4,7 aja. Wah. 4,7 sih. 4,7 sih gila ya. Gue yakin sih harus ya lu pasti bakal goib sih itu. Iya, kalau Star 5 juta ada bagus sebenarnya. Itu dia sih. Itu tuh. Mantep banget ya. Layarnya udah pasti 1,5K 120 Hz dan punya IP rating 68 69. Ya, itu cuman mah. kalau Udah kita lah. lihat lagi nih F6 aja sebenarnya tuh udah cukup ya. Maksudnya nggak ada minus-minus yang aneh kan. Betul F6 itu permasalahannya di optimisasi Genshin Impact. Optimisasi iya. Iya. Tapi kan itu permasalahan generalnya si Iya. Poco kan Oh. sama Xiaomi gitu. Tapi iya kenceng banget sih. Kalau misalnya bener ya. Iya, kalau bener sih gila banget ya. Tapi nasib F7 Pro Itu dia. F7 Pro ini yang 8 tidak Gen jelas. 3 loh. Dari awal muncul ya sebenarnya agak gak jelas emang F7 Pro itu. Cuman ya muncul F7 untuk yang beli F7 Pro ya nggak apa-apa juga beli Ya nggak aja. apa-apa juga, nggak apa-apa. Dapat 8 Gen 3 di harga segitu kan, Iya. storage 512 mah ya udah Nggak ya. lambat juga. Dapat fitur yang baru juga kan. Iya. Dapat apa namanya? Tetap lebih Vision kencang Boost dibanding ya. teman-temannya dia lah. Iya. Ya kan teman-temannya dia Helio G96 Iya lagi. ya kan paling udah mantep banget tuh G99 udah top chair. Iya lagi bener. 90 ya kalau lu punya F7 Pro mah lu gini aja diem tuh. Gak usah banyak cincong gitu. Tapi G9 itu kayak terlalu muda gitu ya. Harusnya lebih tua lagi sih feeling gue sih. Apa? Ya itu G8 berapa, yang G81 jadul. Oh, ya G96 lah, masih kenceng lah. Kalau yang G81 berarti dia HP-nya yang udah lama gitu ya, masih dipakai, gak apa-apa juga. Ya gak apa-apa juga, Gak apa-apa iya. juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin ini Poco dan Neo, nah Neo ini sebenarnya tadi kita mau coba angkat juga dikit ya ini soal permasalahan Neo. Nah Neo ini adalah handphone yang
fenomenal karena memang dari harga dan spesifikasi yang gila Emang udah banget. murah sih itu sih. Iya, 8 jatuhnya SG4 saat ini termurah. Kita aja expect 8 juta kan. Neo itu soalnya Neo ini tuh sebenarnya kalau lihat positioning dari globalnya tuh sebenarnya agak tinggi gitu. Malah di atas 8 juta kan. Betul. Itu dia. Karena ini HP premium jatuhnya kan. Betul. Dan pakai chipset yang relatif baru 8S Gen 4 Ah. gitu dan dipakai pertama di Indonesia. Dan tentunya Vivo lagi kan. Betul. Bukannya Vivo Xiaomi Group. gitu. Jadi kalau lu nanya, emang kenapa? Jadi kalau ada yang nanya, ada yang ngomong, Aiku jelek brandnya, mendingan Vivo sekalian lah. Orang sama aja. Sama aja, Bang. Iya bang, gimana bang? Kalau itu lu ngomongin, Aiku jelek brandnya, mending Infinix aja baru bisa ngomong gitu. Kalau mending Vivo aja ya salah. Kecuali lu ngomong gini, gue mau foto, ya udah mending Vivo. Betul. Mending Kayak dia pengen main game ke Vivo. salah. Gak apa-apa juga sih, cuman ya gak maksimal. Iya, gitu. pasti ada yang ketahan, jangan. Iya. Fiturnya nggak banyak. Gitu. Gak banyak, karena justru adanya Aiku adalah untuk lepas performa. Nah, Iya. walaupun memang ini dengan fakta di lapangan nih banyak yang komen nih, ini postingan lumayan rame ya. Oh iya nih yang baru ramai di Facebook Ngomongin ya. Antutu ya. Ini Iya. Antutunya tuh nggak sampai yang diiklankan. Memang yang diiklankan itu tinggi banget sih. 2,4. 2,4 juta itu kita kita nih kita baru update juga. Ini kita aja nih masih 19 gitu. Sempat 17 tadinya. Nah, dapat 1,9 juta dan setelah update tadi ada salah satu perubahan sih, kayak ini lebih stabil gitu. Yes. Ya lebih stabil. Kalau sebelumnya kan di Throttling testnya throttling testnya itu di dia menit agak 30 turun. lebih tuh naik turun naik turun gitu. Gitu ya. Tapi ya ini permasalahannya di Aiku Neo yang gua rasa harusnya bisa banget dirapin sama Aiku sih, karena Betul. Aiku kan maksudnya kalau ngomongin update kan kita ngomongin Vivo ya. Nah, Update kan udah beres lah dia. harusnya sih Gak seperti cuma itu. update security gitu dia. Ada optimisasi performance-nya Betul. kan. Iya. Level-level BBK lah. Iya. BBK kan kayaknya kalau update tuh beneran update gitu. Jadi kita nungguin aja sih, ya, semoga aja. Ini aja kan udah di update, ada improve-nya. Betul. Ya berarti ya lu tunggu lagi aja update setelahnya. Tapi gua nggak tahu sih ini after mereka ini orang ini bawa ke SC. service center hasilnya apa ya? Gak tahu. Ya bingung juga sih. Lu Masa bayangin. mau ditukar gitu? Iya, service center itu sebenarnya reaksi berlebihan aja gitu. Iya menurut sih. gua. Kayak nih yang harus Cuman lu- gue juga bakalan takut sih. Ini Iya. 1,7 loh. Iya gitu. memang turun parah kan. Iya. Memang gue ngerti sih. Cuman maksud gue nih kalau harus lu tahu adalah Antutu tuh sebenarnya bukan yang gimana-gimana sih. Bukan Lu- acuan kuat lah sebenarnya. bukan acuan kuat. Memang kalau itu gak tahu juga sih kenapa Aiku sendiri tuh berani untuk state 2,4 juta, aku juga nggak tahu tuh. Nah, Ya itu juga pertanyaan sebenarnya. Kalau dia nge-state 2 juta aja, aman sih. aman sebenarnya. Cuma mungkin ya ini gue aja opini gue aja. Mungkin ini 2,4 juta itu didapetin di OS global. Oh. Jadi ya mereka global udah lebih beres dibanding Betul. Indonesia kan. Ini kan pasti ya pasti ada beda region, beda OS kan. Jadi mungkin untuk OS Indonesia ini masih perlu diimprove lagi sih. Jadi emang ada perbedaan dan lu juga tahu lah di global sama di regional Asia kan beda. Kayak suhu negaranya beda. Daripada overheat ya mereka dikasih optimisasi yang beda. Nah, ini belum beres aja. Oh gitu. betul juga karena regulasi yang berat tuh di EU sebenarnya. EU tuh lu nggak boleh panas. Iya, kan? Jadi itu beda di lagi. Eropa tuh kampret tuh, lu nggak boleh lebih dari 42 kalau nggak salah. Iya. 42, 43. Lah gimana dia main HP ini ya? Infinix GT 10 anjir. GT 10, ROG. GT 20, ROG iya, ROG tuh main Genshin dari kanan kan. Tangkap polisi anjir. Enggak, jangan di Eropa ekspor mati ya. Aduh. Waduh. Lucu banget ya kalau mati sih. Ya udahlah ya. Cuman ada satu hal sih, Di. Kenapa? Ini tenggorokan gue sakit. Gue Uh-uh. pengen hangat-hangat. Gimana solusinya? Ngeteh asu. Ngeteh asu. Ini dia sponsor kita hari ini. Execute Patisserie Albert Januar. Ya. Ya ini adalah dari Gourmet Tea. Gourmet Tea itu adalah kumpulan daun-daun yang harum lah Oh, gitu. gitu. Jadi bukan yang daun apa gitu. Bukan daun-daun yang haram-haram. Ini halal. Nih, dan isinya tuh begini guys nih. Gue udah coba tuh berry tea tuh. Tuh, begini bentuk ininya. Saringannya tuh. aja beda dong. Saringannya beda. Ini emang agak-agak flagship nih iklan kali ini nih. Iya. Ini sebenarnya dari Logitech nih jujur aku. Tuh ya.
Tuh, bagus nih. Tinggal dicelup lu bayangin. Terus ada tata caranya di itu. 200 mili, 50 derajat, 90 100 derajat dan 3 sampai 5 menit doang. Tuh. Gampang dipakai. Cocok untuk kalian yang sedang sakit tenggorokan seperti saya gitu. Ada ingin mencobanya? Tidak. Enak Pak, beneran Pak. Gak bohong gua. Cuma bikin mules biasanya. Gimana lah ya? Ini adalah Exquiz. Iklan kita hari ini, Exquiz Pastry. Albert Yanuar Gourmeti. Iya ini, langsung aja kita bahas ke. Ini kan Apple tadi nih, sekarang gue mau bahas handphone Fold. Ini sebenarnya 2 handphone Fold bakal hadir di Indonesia ya. Ini jadi buat kamu miskin dengerin aja. Lu mau ke Fold dulu, yakin lo? Fold dulu aja nggak apa-apa. Oke, ya. Samsung dulu Ya, kan. Ini Samsung nih juga udah kelihatan ya, teaser handphone yang nggak mau kalah sama Betul, Oppo. betul. Ini kelihatan banget memang. Enggak, gue liat tuh Oppo tuh udah mulai threatening sekarang sih. Gila sih, parah. Parah banget Pak. Ini Oppo tuh dari tahun lalu sih lebih tepatnya ya. Nah, dia tuh udah maksudnya tuh hajar kiri kanan gitu. Iya. Maksudnya sampai brand Cina pun banyak yang ngikutin. Iya benar. Cara mainnya Oppo gitu ya. Dari kamera, tuningan kulit sampai ke OS itu udah mulai ke Oppo-Oppoan sekarang gue lihat. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Samsung, tiba-tiba menjual tipis juga. Iya, nggak mau kalah tiba-tiba. Nggak mau kalah banget, gila. Ini tiba-tiba Oppo lagi Samsung Z Fold 7 iklannya nih, tipis parah. Nah, ini bisa lu tunggu nih. Walaupun kayaknya kalau dia satu genggam tetap masih sama ya pada idealisnya dia ya kayaknya. Nah, gua nggak tahu sih. Cuman yang pasti mungkin ya, ini karena dari efek si Samsung 25S ini, dia itu bisa membuktikan dia bisa bikin handphone tipis gitu. Oh, mungkin. Diaplikasikan ke Z Fold 7. Cuman lagi-lagi kalau masih belum silikon karbon sih, ini berarti handphone Fold tertipis baterainya nih. Yang paling sedikit baterainya nih. Kalau dia belum silikon karbon tipis banget gini berapa? 2.000 aja. Iya, masalahnya kan kemarin aja 2.000 gitu. Fold 7 aja berapa kan? Sekarang di-upgrade kalau bentuknya lebih tipis. Kalau dia nggak pakai silikon karbon, nggak bisa ngejaga kapasitas baterainya sih menurut gua. Jadi ini agak bahaya sebenarnya. Wah, iya. Baterainya 4.000 doang paling ini, gila. Kalau 4.000 sih boros banget. Jelek sih. Untuk Fold ya. Iya, untuk Fold lo. Fold tuh orang-orangnya tuh biasanya mobilitasnya tinggi gitu. Itu dia. Maksudnya lu entah di mana gitu. Maksudnya nggak selalu punya wifi kan. Yang dimana itu udah ekstra power sendiri kan. Benar. Ya aneh aja gitu kalau lu naruh Fold baterai kecil sih. Yes. Lah iya, ntar di kuat lagi gitu. Itu dia sih yang Iya. jadi gua ngerinya itu. Cuman ya menurut gue sih mendingan N5 lah, udah lah. Ya, tapi kan sedikitnya baterai Samsung bagus. Atau Samsung Huawei bagus. X6 lah, itu bisa lah. Huawei X6 bisa juga tuh. Ya lu megang kan? Bagus kan? gitu, bagus. Apalagi Honornya, Honor yang Oh iya, jelas. lu kan Honor tuh ada Google-nya. Iya. Apa lu? Nah itu. Daripada lu dapet tipis, baterai 4.000 perak gitu ya. Dibuka langsung mati. Iya, pas dibuka 20% hilang baterai. Enggak lah, gila banget. Kan ada optimisasi. Dari One UI. Gimana sih gue pengen menjawab Color OS tadi. Optimisasi dari One UI. Nah, ngomongin OS juga nih sebenarnya ini waktunya si Samsung bersinar sih. Betul. Karena yang minusnya di balik launchingnya Oppo kemarin itu di bagian OS-nya. Betul. Dia OS itu nggak banyak improve untuk seri Fold-nya. Jadi tuh desainnya bagus, tipis, ringan, tapi once lu gunakan itu sebenarnya rasa N3 banget gitu loh. Jadi nggak ada yang beda. Nah ini Samsung One UI baru untuk Fold ini gue nunggu gitu. Harusnya ada perubahan. Dan Fold-nya Samsung bukan Fold-nya Samsung nih. Lebih tepatnya software Fold-nya Samsung dibanding Oppo itu ternyata surprisingly memang ya Samsung lebih beres lah. Itu dia. Karena memang udah lebih lama juga gitu. Yes. Jadi kayak cuman ya ini lagi-lagi baterai ini sih. Maksud gue kita tuh nggak bisa berlindung di balik kayak optimisasi gitu. Iya, pada dasarnya kan hardware-nya iya, kan. pada dasarnya hardware Ya, gitu. kalau bisa lebih gede kapasitas kenapa enggak gitu. Nah, itu dia nih. Gue sih ngerinya di situ ya. Tapi sejauh ini ya gue belum lihat sih konten S25S reviewnya seperti apa. Karena kita kan nggak dapat untuk review ya, tidak dapat kesempatan ya. Jadi ya sebenarnya kan lu udah harusnya bisa aman-aman. lihat lah kalau review-review kayak gitu mah
Gak usah kita pegang juga, lihat hasil teman-teman aja. Itu bisa diberikan kesimpulan gitu. Kalau bagus. Gimana sih lo? Mending kita lihat yang lain aja nih. Boleh. Kayak Vivo X Fold. ini juga nih 2 handphone Fold ya, yang kedua itu Vivo nih. Tapi kan lu kalau Vivo berarti nge-skip angka 4 berarti ya? Betul. Jadi X Fold 3, sekarang X Fold 5. Iya, namanya juga Samaan. Cina, Pak. Gue juga X5 gitu ya. Ini sangat tipis, sudah pasti lebih tipis atau sama tipis dengan N5 Itu gitu. dia, Dengan ini. dan dipastikan baterainya tidak mungkin 4000 kayak Korea Selatan tadi. ada Gitu. Blue Fold kan? Iya, ada Blue Fold. Dia yang pertama kali duluan kan? Iya. 6000 Yamaha sudah bisa dipastikan gitu. Iya. Walaupun kita dicoba belum sih yang Foldnya Vivo ya? Gue nyobain sih punya Dika. Punya Mas Dika ya, Mas Dika Dika tuh ID ya. sama si Rodi itu kan pakai, wah enak juga sih. Oh. Dia bagus sih, tipis kan, apalagi eranya itu belum banyak handphone tipis untuk lipat Betul. ya, belum ada Oppo, itu bagus banget gitu. Walaupun ternyata di sini katanya dia pakai 8 Gen 3 ya, bukan Iya. yang terbaru ya. Ya kalau itu sebenarnya masih perdebatan ya, masih leak-leak doang ya. Kemungkinan sih ada kemungkinan pakai 8 Elite ya, atau pakai Dimensity. Kalau Cuman si ini belum jadi aja Fold nih. itu kan udah pasti Elite kan itu. Iya udah pasti yang flagshipnya gitu kan, cuman gua nggak tahu. Cuman sih kalau misalnya 8 Gen 3 lebih efisien gitu ya. Dengan speed yang sama rata sih. Nggak masalah juga Nggak sebenarnya. masalah juga. Iya juga sih sebenarnya. Iya nggak Bagus. Ya kalau dari segi desain layarnya pakai LTPO 8T Ultra High Resolution. Betul. Oh ini jarang nih ya. Terus PPI-nya juga tinggi, 4500 nits local dimming, PWM, bagus nih. Desainnya tuh kalau dilipat itu 10,2 mili doang. Berarti lu bisa expect kalau dibuka 5 mili, sama kayak si Oppo. Wow, iya bener-bener tipis sama kan. Iya, kurang lebih di situ. Jadi ini bagus nih. Ini juga device pertama yang pakai dual connectivity. Nah, apa ini? ini juga nih, ini sebenarnya yang paling menarik nih. Emang nggak tahu kenapa, kayaknya emang Cina ini lagi mendekatkan dengan iPhone ya. Jadi ini dual device connectivity. Jadi ketika iPhone lu itu ada telepon, si Vivo pun juga bisa nangkep kayak pakai WhatsApp dual apps gitu. Jadi bukan dual apps, WhatsApp yang link companion. Jadi lu kalau ditelepon dari sini ada SMS juga dari Ini sampai iPhone connect sampai Apple Watch ya. Itu dia. Jadi bagus banget. Jadi lu tetap bisa telepon angkatnya di Vivo lu. Gila aneh banget, Cok. Wah, anjir. Enggak, ini sebenarnya emang strategi China sih, gue lihat sih. Enggak, karena memang sudah tidak mungkin untuk Menggantikan iPhone. menggantikan iPhone gitu. Betul. Udah sulit gitu. Itu udah mainannya kayak emang bener-bener sekarang tuh udah Apple versus Samsung. Iya sih, bener sih. Udah susah banget sekarang. Tapi gue respect sih ya, permainan orang Cina ini, instead mereka itu ngancurin si iPhone, mereka itu live with iPhone gitu loh. Iya. Bagus sih. Karena Kayak dia- Oppo connect kan ada. Ini mau coba ada dual connectivity. Bagus sih ini sebenarnya. Penting sih. Jadi emang lu nggak perlu menghilangkan si iPhone-nya. Kalau bisa beli 2 handphone kenapa tidak kan? Iya, gitu karena ya. memang kalau udah user vault gini, biasanya pakai iPhone. Betul kan? Ya tapi pinter juga dengan bisa 2 handphone, otomatis dia bakal terbiasa juga pakai Android. Wah, aneh sih, Itu tapi sih. aneh tapi nyata gitu ya. Tapi gue masih pengen tahu sih cara kerjanya gimana. Karena kan tetap kan semuanya pada SIM card kan, nggak mungkin kayak koneksinya ada 2 dibagi 2 gitu, kayak aneh juga, masih gue belum kepikiran. Dan ini launching bareng X200. X200 FE. Iya, X200 FE juga menarik. Ini nih. Vivo X200 FE apa lagi nih? Jadi ini rebranding dari Vivo Vivo S30 S30 Pro. Mini yang pernah kita bahas tuh. Belum lah, ini belum Enggak, keluar. bukan S30 Mini pernah masukin ke komunitas. Oh iya. Oh, ini salah satu handphone yang gua nunggu sih ya. Kalau misalnya beneran ada, gila ini. Maksudnya soalnya gua pernah mendengar dari berita-berita burung. Ya, burungnya siapa? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Tinggal. Udahlah. Sampai mana tadi? Ini semua karena burung kakak tua. Udah tua burungnya. Udah nih, dia pakai ini tuh salah satu handphone yang sebelumnya itu kan X200 Pro Mini. Ya. Gue tuh mendengar kabar burung lah ya. Iya. Bird news gitu. Ada lah di kuping gue gitu. Ditanya lah seseorang, Pro Mini masuk gak? Gitu. Gak tahu sih, tapi mungkin gak tahu sih gitu. Jadi kayak ada kayak Ketidakpastiannya masih ketidakpastian. Bukan Pro Mini udah pasti gitu. Nah, Tapi mininya ini tuh masih ada kemungkinan. betul. Gitu. Nah, ini tiba-tiba muncul
X200 Fi walaupun ini masih bentuk apa leak ya. Masih leak belum Tapi jelas. ini kan biasanya udah hampir pasti ya, apalagi kalau ngomongin rebranding HP Cina kan selalu begitu. Hmm. Gua nggak bayangin nih kalau ini tiba-tiba menjadi gong akhir tahun dari Vivo Indonesia gitu, tiba-tiba Oh ini bagus banget sih. X200 Fi muncul dar pakai 9400 400E. ya, yang dipakai sama Realme yang dimana baterainya bagus gila, kameranya juga lumayan gitu. Ini bagus sih. Soalnya nih ya ini potensinya gede banget. Pertama X200 FE ini khusus untuk global ya. Jadi ada kemungkinan nih ke pasar Indonesia. Yang Gua suka pasti banget. yang jelas sih Malaysia udah ada. Wah ini kalau ada sih gue pengen banget jadi daily driver sini sih. Lu lihat kan speknya 6,31 inci Iya ya kan? cok, ini kayak Kecil Xiaomi banget 12 gitu. anjir. Bener. Terus kameranya masih Gua suka oke. banget gue Xiaomi 12. Enggak, 5 Xiaomi 12 itu masih jadi salah satu benchmark HP compact gue tuh. Oh iya, karena bentuk curve juga kan. Itu enak banget tuh HP. kan, iya. Goblok HP enak banget, satu tangan gitu, lu boker gitu ya. Atau tangan kiri, tangan kanan ngapain? Nyebok. Nyiram, mana sih lu? Ya gitu lah. Kampret juga lah. Iya, 9400 ya. Jadi ini salah satu HP yang harusnya menjadi, enggak kan kalau si Vivo ini kan memang pawang Dimensity kan. Ya, Dimensity ditaruh di HP Vivo, biasanya udah beres-beres aja. bener. Itu dia masalahnya kan. Masuk gak ya? X-Fold 5, 6, X200 FE. iya. Wah, 6,3 inch. iya. 9400 400E. Kalau jadi. Ini sih menarik. Sensornya IMX 982 Bapak. Ya udahlah. 921 Iya. sama 882. Ada Punya- telenya loh ada telenya. masalahnya. 3 kali optical Ini zoom. sih ya bisa nih kontender kuatnya ini, Cok. 14T Pro. Ya nggak sih? Harga Betul. 9 juta. Soalnya 14T Pro itu anjingnya di lawan cuma Samsung. Itu di Samsung pun juga nggak ini apple to apple. Iya. Kan? Masih belum. Masih kan? belum sebenarnya. Itu di harga 9 juta tuh. Kalau ngomongin raw performance sih 14T Pro nggak ada Nggak ada lawan itu. lawan kan? Kemarin ya, ini asal yang tahu nih, makanya dari kemarin kita masukin mulu tuh. Setiap rekomendasi 14T Pro tuh nggak bisa lewat tuh. Iya, harus selalu Karena hadir. memang di harga 9 juta 14T Pro tuh nggak ada lawannya, udah gitu doang. Bener. Ada nih, milih aja lu. Lu kalau nggak mau HP Cina ke Samsung kan, pas pakai Samsung kameranya foto kan, HP apaan nih gitu langsung balik lagi ke Xiaomi. Itu sih. Bagus kameranya. Ini harus masuk sih ya. Cuman ya gitu sih. Nggak ada di TKDN ya untuk saat ini ya. Wah gila Belum goblok, ada ya, goblok, guys, ya. goblok. Ya udahlah ya, ini S30 Pro Mini wajib ditungguin gitu. Cuman kalau ngomongin TKDN nih, kenapa lu ngomongin TKDN tadi? Iya karena kalau di ngomongin TKDN, kalau gue yang terakhir lihat itu untuk Vivo, Vivo Group yang baru hadir tuh ada 3 yang masuk. Oh. Yang pertama jelas i1502 itu Vivo X5 Fold. Yang 2 lagi nih masih belum jelas nih, iQOO 4G ataupun Vivo 4G, yaitu kodenya i2502 atau 2455. iQOO 4G kemungkinan ada apa enggak ya? iQOO 4G. Handphone berarti lebih murah lagi dong kalau 4G. G200. Gua nggak tahu bang gitu kan. Ya kalau dia bisa ngeluarin HP. Enggak, kekurangan iQOO adalah kalau dia ingin benar-benar bersaing tuh dia harusnya ngeluarin 1 sampai 2 juta lah. Itu sih ya. Iya. Untuk naikin namanya. Iya, gitu. enggak apa-apa, G99 enggak apa-apa. Jangan G200, G99 aja. Biar kan nipu-nipu banget Betul. gitu. Iya. Dan satu hal lagi, kalau lu pakai G99 tahun depan lu masih bisa G100. Betul. Jadi kayak ada upgrade dikit. Itu aja, Bos. Kalau mau jualan mah, Bos. Ya, lihatlah Trention. Udah jelas tuh. kata. Laku-laku aja kan. Jadi Vivo sebenarnya lagi banyak banget nih. Dia lagi masak banyak. Nggak cuma ini doang sebenarnya. Ada lagi yang mau lagi nih masak kayak X300. Iya. Udah mulai leaknya tapi ntar dulu lah. Tapi Sabar. ntar dulu gak, X300 tuh udah kemana tuh. Tapi ntar dulu, karena nih ya bro, kita udah cobain X300 Ultra berserta kitnya. Wah. Itu handphone Iya, itu bagus banget gila. beyond imagination, lu bisa foto gitu. Ini kita nyobain Vivo X200 Ultra Iya. plus kit. Ya, fotografi gitu. Wah. Lu membayangkan nih, sebagus apapun lu membayangkan lu punya HP gitu, foto itu yang paling bagus. Bener. Untuk saat ini itu tuh. X200 Ultra tuh sialan anjing. Anjir, lu bayangin aja nggak perlu bawa kamera gede lagi, tele-tele yang buat nembak-nembak burung nggak perlu. Lu taruh berapa mili itu ya? 200 ya? Ya kurang lebih berapa kalinya? Bahkan Jadi- lebih di jadi sini gua. iya,
foto jauh banget kali 10 gak berasa anjir. Iya, dan gak cat air ya. Iya, gak cat air. Cat airnya tuh dikali 30-an anjir. Itu dia. Gila sih ini parah banget. Nah itulah Vivo ya. Sayangnya Vantage OS itu doang. Gitu. Cuman ya udahlah ya. Ini terakhir deh kita ke Tekno ya. Karena Tekno ini tiba-tiba ada juga di TKDN ya dia. Iya, Tekno nih. Banyak sama Infinix juga. Cuman ya yang menarik dulu lah Tekno aja dulu lah ya. Yeah. Kalau Infinix kan di belakang kita. Ini dia nih, Tekno Pova 7 Ultra tuh ya. Coba kita lihat speknya apa. 8350 ya. Ini udah PSML PUBG smartphone gamingnya Oh, mereka. 8350 di. 8350. Wow. Gila nggak tuh? Dia lawan Infinix GT juga ininya. Emang iya. Makan-makan sendiri gitu ya. Makan bener. Transient. Aduh, gua gak bisa marah banyak nih, sorry ya. Tuh, Ultra bro. Gila. Berarti Tekno Pova ini akan keluar banyak kayaknya nih. Coba kita lihat. Ultra Curve juga Kalau ada. yang 4G mah gak usah dilihat lah, udah Yang pasti mana? G200. G200. Itu udah pasti ada. Berarti salah satunya tadi yang Ultra 5G itu apa 3350. 8350 yang Curve pakai 7300. 7300. Kenapa ada yang curve ya? Ya itu dia, gue juga bingung kenapa harus di Pova. Kenapa nggak di Camon? Camon udah Curve sih memang. Iya sih. Cuman kenapa harus Pova yang Curve? Iya, Padahal karena Tekno Pova itu ketika lo ngomongin Tekno Pova itu adalah gaming itu sebenarnya. dia, performance kan. Iya. Nah, Walaupun gue kemarin dapat berita sedikit lah, bukan berita sih, briefing gitu dari Briefing. orang. Sebenarnya Tekno itu tuh bukan soal kencang ternyata apa tuh? tapi inovasi terbaru Transient. Oh. Oke, inovasi di Infinix semua nggak sih? Itu dia makanya gue bingung. Gue sampai bingung. Apa yang baru di Tekno? Biasanya Tekno ngikutin gini. Kameranya kemarin. Kamera sih oke lah, gue setuju. Cuman kan gue mikir Infinix performance, Tekno itu kamera awalnya. Enggak, di curve gaming berarti ada kali ya, masih ada kali orang lebih suka ngegame di curve kali. Itu dia yang gue bingung, kenapa harus ada curve-nya gitu loh. Mungkin Iya. ya Enggak, padahal pasang anti gores juga susah. iya. Pasti ngelotok anjir. Atau enggak mesin kebanyakan buat Camon. Pindahin ke Pova. Betul nggak? Iya nggak sih? Iya nggak sih guys? Orang mau udah habis kemarin mending kok di Kemon aja ya. Iya. Difokusin. Oh, habis nih. Coba kita ganti strategi dikit gitu kan. Pova kali. Iya. Ini malah Pova anjing, aneh banget. Kira-kira itu dari Tekno, gak banyak bisa dibahas dulu karena memang masih belum jelas. Belum banyak lah. infonya ya. Gitu. Cuman yang pasti nih handphone menarik sih. Tekno itu bagus banget. Ya. Oke, mending kita langsung ke segmen yang ditunggu-tunggu. Iya. Pak Ajul Abdul. Pak Ajul Abdul. Jadi langsung baca komen ya. Siap Bill keluarin ininya pertanyaannya. Yang pertama nih dari MV HBN 3165 nih. Tek masih nyaranin produk limbah ya. Coba main keluhan user ke user setiap handphonenya. HP nggak tahan lama disaranin, nggak salah nih. Yang video kemarin kan list handphone kan kita rekomendasiin handphone Infinix dan kawan-kawannya. Sebenarnya nggak bisa bilang limbah juga sih. Produk limbah gimana? Mungkin kalau lo ngomongin Sony limbah Jepang Iya. ya kan gitu ya. Aneh, biasa orang kayak gini tuh suka menyembah Sony juga tapi. Iya. Jadi kayak Transient nih, limbah. HP lo apa? Sony ya. Salah. Sebenarnya enggak. Ya, kalau untuk sekarang sih udah jelas lah. Maksud gua Infinix tuh udah semakin bagus Ya, kita tuh berani masuk. Lu perhatiin aja ya. Maksudnya rekomendasi kita dari tahun-tahun lalu itu Infinix tuh jarang banget masuk gitu. Maksudnya lu boleh cek aja sendiri gitu. Tapi ketika sekarang tuh kita lihat udah banyak pembaruan, terus banyak kayak dia mulai merhatiin dia punya software. Bener. Ada AI Dan juga. ada AI dan update-nya beneran. Jadi Iya. kayak ya kenapa? Kenapa jadi masih enggak? nggak boleh gitu kenapa? Ini Gitu. udah semakin bagus. Berarti mereka ini peduli sama lu pada gitu loh. Nggak cuma jual handphone murah aja gitu loh. Oh, Pengen ningkatin ya pengalaman lu gunain handphonenya gitu. Jadi ya bagus sih. HP lama nggak tahan lama disaranin, nggak salah nih. Si lu saya main di mana? Itu doang. Jadi ya. Kadang-kadang Terus gitu. juga ada satu lagi komen. Dia nggak merhatiin juga tuh ini omongan kita di list harga. Ada cuman nggak gua tongolin ya. Dia tuh ngomong kayak gini. Oh iya handphone lawas disaranin kayak P55. Terus yang Infinix yang zaman dulu gitu beberapa tahun sebelumnya. Ya kan kita kan ngomong sebenarnya ya
kenapa nggak rekomendasinya sekarang? Karena sebentar lagi ada handphone baru Betul. gitu. Jadi mending tahan dulu gitu. Jangan beli yang terakhir udah launching. Karena udah pasti lu beli sekarang, besok turun. Enggak gitu, dan lagi-lagi kita kan mencoba buat kasih yang terbaik lah. Benar, itu juga. Itu kan penilaian subjektif juga dari kita gitu. Walaupun subjektif kita biasanya benar. Betul, nah itu dia. Iya gitu ya. Kayak kan nama judulnya biasanya gitu kan, anti nyesel gitu. Antinya sahabat. Udah pasti anti nyesel. Udah pasti. Iya. Jadi nggak semua list rekomendasi itu kita harus kasih yang baru semua. Ya memang. Walaupun banyak miss sih kemarin sih emang. Emang iya, karena emang agak-agak ngeri juga bikinnya itu. Karena bentar lagi launching kan, jadi pinter-pinter lah. Cuman emang kayak gitu sih, kayak misalkan nih kita rekomendasi lu beli sekarang Poco X7 Pro, tapi bentar lagi keluar Poco F7. Kan sayang Iya, sebenarnya. sayang. Itu Harganya doang. beda-beda tipis loh, gitu loh. Jadi lebih baik lu tahan dulu aja. Oh, gue tahu nih komennya yang ini ya, yang HP tengkulak ya. Jadi kayak kesannya tuh kita kayak Habisin stok. Iya. Enggak. Emang kita tengkulak, lu sini aja nih, HP mah nggak ada. Kira kita tengkulak kan? Enggak. Kayak gitu guys ya. Enggak. Nih, komen kedua dari Ahyi Fahri ya, coba ditongolin. Ya orang baru nih, soalnya di komen seriusan tuh iklan, gak niat banget. Wah. Ini orang baru nonton Bego Teknologi. Iya. Selamat datang Bang Ahyi. Madang with Kak Nia tuh, minimal taruh meja ya. Apa kontraknya kecil? Apa kontraknya kecil? Speaker juga atau gue juga mikirnya itu cuman gimmick. Nah, yang terakhir yang benar. Ya. Gimik doang ya. Gimmick ya. Nih lu pada yang udah nonton Bego Teknologi, gua benerin tuh orang gitu, kasih tahu. Menganjir aja biar males. Begitu foto AI lagi. Ya udahlah ya. Ya gitu. Itu namanya salah paham. Salah paham. Tapi memang kesalahannya tuh gitu ketika ada orang baru nonton Begotek tuh. Ngiranya video apa gitu kan. Iya. Ini bacot doang nih. Bacot doang, apalagi liat gua kan bacot nih. Udah gitu spesifik kan. Gue liat komen tuh banyak tuh. Aduh. Ini abang-abang baju hitam. Ini Maksudnya orang kan Batak satu ini. kontes banget ya. Lu pokoknya gue hitam, lu nggak hitam. Udah gitu. Mau putih apa? Lu nggak hitam aja pokoknya. Ya gua apa sih kan. Jadi kayak ya udah. Nih, satu lagi komen terakhir nih guys ya. Dari Hendra Ardiansyah 2310 nih. Izin bertanya abang-abang, saya pakai Xiaomi 14T Pro selama 5 bulan baterai health berkurang 1%, jadi 99%. Oh, normal nggak sih? Sebulan 1%, 5 bulan 1%. Itu kayak nggak dipakai malah ya. Mereka kayak nggak dipakai sih. Gue sih ngeledek sini sih. Hendra, bener-bener lu main badminton, beli Xiaomi 14T Pro, aneh banget. Ya, gue bingung juga. Itu reply 5 lagi nih, Taiwan tuh si pada ngamuk tuh dua. Jadi normal. Normal enggak kalau ngomongin battery health tuh gak usah dipikirin lah. Pakai aja udah. Pakai aja. Jangan sampai boros aja gitu. Yang penting dipakai, jangan buat judi Nah, gitu itu. ya. Jangan buat judi, buat nipu, jangan deh. Oh, itu pakai. Saran gua aja itu. Terserah lu mau pakai auran main Mobile Legends sampai goblok sama nyolok gitu-gitu. Ya, nyolok sambil main jangan sih, bahaya juga gitu. Kecuali bypass charging. Soalnya bapak charging, di mana Xiaomi nggak ada. Xiaomi nggak ada. Anjing Xiaomi. Parah Cuma ya sekali. udah lah ya. Nah itu maksudnya lu pakai aja, maksudnya intinya tuh sebenarnya kita pernah bikin konten bypass charging tuh poinnya tuh bukannya ngatain user Apple atau ngatain orang-orang yang takut battery health, enggak. Lebih ke ngasih tahu udah santai aja. Betul, pakai aja udah. Itu doang. Jadi kemarin tuh konten battery health gue orang pada salah paham itu. Pada dikira gue ngeledekin Apple aja. Betul, baterai hard lagi kan. Tapi Ya udah lah ya. ya. Susah. Males gitu, gue pengen bikin konten yang serius. Yo. Jadi gitu aja lah, Di. Tutup aja lah. Jadi ya udah ya guys, untuk minggu kali ini ya, kita tunggu aja berita bagusnya di minggu depan. Ini Jumat kira-kira ada nggak ya? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Tergantung beritanya. Kalau ada yang menarik kita bakal live lagi hari Jumat. Tapi untuk untuk hari ini udah kita tutup saja karena udah mau jam 7 juga ya. Jadi buat kalian jangan lupa juga untuk like dan share videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk join membership Nyantai kalau kalian tertarik buat dukung kita terus. Oke. Sampai jumpa di live selanjutnya. Bye bye.